Sang Buddha memberikan nasihat agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang nista, agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang durjana, tapi kita diharapkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang bijaksana. Ini bukan berarti kita disuruh untuk memilih-milih. Bukan berarti kita disuruh untuk membenci orang yang tidak baik, orang yang nista, orang yang durjana, dan kemudian hanya menyenangi, hanya mau dekat dengan orang-orang yang dianggap baik semata. Tetapi apa yang diharapkan oleh Sang Buddha adalah agar sang weka itu muncul, agar semangat untuk berjuang itu bisa tumbuh. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki semangat untuk berjuang, kita pun akan kecipratan semangat itu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi untuk berlatih dengan sungguh-sungguh, kita pun kemudian akan termotivasi untuk berlatih. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang selalu pesimistik melihat kehidupan ini, selalu melihat kehidupan ini dari sisi negatifnya, kita pun mau tidak mau akan terjebak dalam pandangan itu. Bukan lagi menjadi rahasia bahwa umat Buddha terjebak dalam pandangan bahwa mereka tidak lagi mampu mencapai kesucian. Pandangan ini digaungkan begitu kuat, pandangan ini digemakan begitu hebat, sehingga terpatri begitu kuat dalam diri umat Buddha. Dampaknya, umat Buddha mengalami pesimisme akut, menderita pesimisme akut. Mereka menjadi begitu menderita dari waktu ke waktu karena menganggap diri mereka adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk praktek dengan baik, merealisasi nibbana tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Tentu dampak semacam inilah sebenarnya yang sangat diantisipasi oleh Sang Buddha, agar mereka yang sesungguhnya memiliki kesempatan untuk praktek, agar mereka yang sesungguhnya memiliki potensi untuk merealisasi nibbana dalam kehidupan sekarang ini tidak terjerembab dalam pola pikir yang salah, tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang kemudian menghancurkan diri mereka sendiri, memusnahkan diri mereka sendiri, membunuh diri mereka sendiri tepat ketika mereka masih hidup. Hal inilah yang kemudian diantisipasi oleh Sang Buddha, agar kita semuanya bisa kemudian praktek dengan baik, karena kesempatan yang ada akan sangat sia-sia jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena kehidupan kita sebagai manusia akan sangat sia-sia jika tidak dipergunakan untuk berjuang. Tidak ada hal yang lebih mulia selain berjuang dalam kehidupan sekarang ini juga. Karena dalam kehidupan yang akan datang, kita tidak pernah tahu sampai sejauh mana kita akan mampu berjuang. Dalam kehidupan yang akan datang, kita tidak punya kepastian apakah kita akan terlahir di alam yang baik ataukah di alam yang buruk. Dalam kehidupan yang akan datang, kita tidak tahu secara pasti apakah kita akan bertemu dengan ajaran yang baik ataukah tidak. Tetapi momen sekarang ini sudah sangat pasti kita bertemu dengan ajaran yang baik. Sudah sangat pasti
kita bertemu dengan ajaran yang sanggup untuk membimbing kita mencapai kedamaian batin. Inilah manfaat yang akan didapatkan ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Inilah manfaat yang didapatkan ketika kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang memiliki visi, memiliki misi untuk melenyapkan penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Bukan penderitaan yang kita rasakan, bukan samsara yang terus diperpanjang, yang harus kita alami, tetapi perjuangan yang serius, realisasian nibbana tepat dalam kehidupan sekarang ini juga.